Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu tokoh pendidikan Islam, yaitu Hasan al-Banna. Hasan al-Banna adalah seorang imam besar yang berasal dari Mesir. Beliau merupakan seorang guru yang dikenal sebagai pendiri dan pemimpin organisasi Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah salah satu organisasi tertua di Mesir, sekaligus sebagai organisasi Islam terbesar pada abad ke-20. Hasan al-Banna lahir pada tanggal 14 Oktober 1906 di desa Mahmudiyah, Mesir. Ayahnya bernama Syekh Ahmad al-Banna, yaitu seorang muazin dan imam di masjid. Beliau pun merupakan ulama fikih dan hadis. Sejak masa kecilnya, Hasan al-Banna sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan pada otaknya. Beliau bersekolah di Madrasah Ar-Rasyad, lalu meneruskan di Sekolah Damanhur, dan berkuliah di Universitas Darul Ulum Kairo. Pada saat usia 12 tahun, atas anugerah Allah, Hasan al-Banna telah menghafal separuh dari isi Al-Quran. Ayah Hasan al-Banna terus-menerus memberikan motivasi agar ia tetap semangat dalam melengkapi hafalannya. Semenjak saat itu, Hasan al-Banna mulai mendisiplinkan kegiatannya menjadi 4 kegiatan. Pagi hingga siang hari dipergunakan untuk belajar di sekolah. Kemudian setelah itu ia membantu pekerjaan orang tuanya hingga sore hari. Dan waktu sore hingga menjelang tidur digunakannya untuk mengulang pelajaran yang ada di sekolah. Sementara untuk membaca dan mengulang bacaan Al-Quran ia lakukan ketika ia selesai salat subuh. Maka tak heran apabila Hasan al-Banna mencetak berbagai prestasi yang gemilang di kemudian hari. Pada usia 14 tahun, Hasan al-Banna telah menghafal seluruh isi Al-Quran. Dan pada usia 16 tahun, Hasan al-Banna memulai kuliahnya di Universitas Darul Ulum Kairo. Selain prestasi di bidang akademik, ia juga memiliki bakat leadership atau jiwa kepemimpinan yang cemerlang. Semenjak masa mudanya, Hasan al-Banna selalu terpilih menjadi ketua organisasi siswa di sekolahnya. Pada saat Hasan al-Banna usia 21 tahun, Hasan al-Banna menamatkan studinya di Darul Ulum dan ditunjuk menjadi guru di Ismailiyah. Hasan al-Banna sangat prihatin dengan kelakuan Inggris yang memperbudak bangsanya. Masa itu adalah sebuah masa di mana umat Islam sedang mengalami kegoncangan yang begitu hebat. Kekhalifahan Utsmaniyah di Turki sebagai pengayom umat Islam di seluruh dunia mengalami kemunduran pada saat itu. Penyebab Islam mengalami kemunduran adalah bahwa umat ini jahil atau bodoh terhadap ajaran Islam. Maka mulailah Hasan al-Banna berdakwah dengan mendirikan gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin yang terkenal di seluruh dunia. Beliau dengan perkumpulan yang didirikannya, yaitu organisasi Ikhwanul Muslimin, bekerja keras siang dan malam, menulis pidato, mengadakan pembinaan, memimpin rapat, dan lain-lain. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Hasan al-Banna memilih warung kopi sebagai tempat untuk menyiarkan dakwahnya. Dan beliau pun sering menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa Arab yang standar dalam menyiarkan dakwahnya. Beliau pun mengakui bahwa cara tersebut memang lebih efektif untuk melakukan dakwahnya. Dakwahnya mendapat sambutan luas di kalangan umat Islam
di Mesir. Tercatat dari golongan buruh, petani, usahawan, ilmuwan, ulama, bahkan dokter pun mendukung dakwah beliau. Hasan al-Banna mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya ikhtiar manusia untuk merubah kondisi ke arah yang lebih baik. Konsep pendidikan menurut Hasan al-Banna diarahkan pada pemecahan permasalahan yang muncul. Pemikiran Hasan al-Banna dalam hal ini berkaitan dengan upaya mengintegrasikan sistem pendidikan yang dikotomis di antara pendidikan agama dan umum. Pada masa peperangan antara Arab dan Yahudi, sekitar tahun 45-an, Hasan al-Banna memimpin mujahid binaannya. Dari seluruh pasukan gabungan Arab, hanya ada satu kelompok yang ditakuti Yahudi, yaitu pasukan sukarelawan Ikhwanul Muslimin. Mujahidin sukarela itu terus merangsak maju, sampai akhirnya terjadilah aib besar yang mencoreng pemerintah Mesir. Amerika Serikat yang cenderung mendukung Yahudi mengancam akan mengebom Mesir jika tidak menarik mujahidin Ikhwanul Muslimin. Ribuan mujahid Mesir ditarik ke belakang, kemudian dipecut, bahkan ada yang sampai dijebaskan ke penjara-penjara militer. Bahkan pada saat itu, Hasan al-Banna menemui syahidnya. Beliau tutup usia pada tanggal 12 Februari 1949 setelah ditembak oleh terduga polisi rahasia Mesir yang sengaja ditugaskan untuk membunuh Hasan al-Banna. Sepeninggal Hasan al-Banna adalah masa-masa penuh cobaan untuk umat Islam di Mesir. Banyak murid-murid beliau yang disiksa, dijebaskan ke penjara, bahkan ada yang dihukum mati. Terutama ketika Mesir diperintah oleh Jamal Abdul Nasir, seorang diktator yang condong ke Soviet. Tetapi kekuatan dakwah dari Imam Hasan al-Banna tetap berkobar dan tidak pernah padam. Banyak warisan dari beliau yang sangat menggelontarkan semangat dakwah Islam. Di antaranya yaitu, jika mendengar azan, segeralah lakukan sholat walau bagaimanapun keadaannya. Dan yang kedua, bacalah Al-Quran, lakukan pengkajian, dengarlah pengajian, dan berzikirlah. Yang ketiga, biasakan berbicara dengan menggunakan bahasa Arab yang standar sebagaimana yang dicontohkan oleh Hasan al-Banna ketika ia sedang menyiarkan dakwahnya. Dan yang keempat, jangan memperbanyak perdebatan dalam semua urusan. Yang kelima, jangan terlalu banyak tertawa. Sebab ciri orang yang selalu berkomunikasi dengan Allah adalah dengan cara yang tenang dan serius. Yang keenam, jangan banyak bergurau. Karena umat yang berjihad tidak berbuat kecuali dengan bersungguh-sungguh. Dan yang ketujuh, jangan bersuara keras melebihi yang diperlukan oleh pendengar. Karena hal ini akan mengganggu orang lain dan termasuk perlakuan hal yang bodoh. Yang kedelapan, jangan mengumpat seseorang, jangan merendahkan lembaga Islam, dan jangan berbicara kecuali dalam kebaikan tanpa mengetahui kebenarannya, serta jangan berbicara kecuali dalam hal yang kebaikan. Yang kesembilan, berkenalanlah dengan saudara dan teman yang dijumpai ketika ada di jalan. Sebab prinsip dakwah kita adalah cinta, ta'awun atau kerjasama. Dan yang terakhir, memanfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Jikalau ada urusan, maka persingkatlah urusannya.
dan persingkatlah pelaksanaannya. Sekian review tokoh pendidikan dari saya. Thank you for watching.